Mandalika Juara. Musim 2, episode 12, berkeringat di Pulau Garam. Rio Hartanto berdiri di tepi lintasan sirkuit baru di Madura. Udara terasa berat, campuran antara aroma garam dari laut dan aspal panas setelah hujan gerimis. Lintasan di depannya seperti cermin pecah, beberapa bagian kering mengkilap, bagian lainnya masih basah dan berbahaya. Ini adalah panggung pertamanya di balapan GT3. Di dalam garasi yang sejuk, Franz, instrukturnya, mengetuk layar laptop. Data mengatakan ban intermediate, curah hujan, suhu lintasan, kelembaban, semuanya jelas. Ini bukan sentul, Hartanto. Kau tidak bisa menang dengan perasaan di sini. Dani Wijaya, pembalap bintang dari tim saingan, melintas di depan garasi mereka. Ia melirik tumpukan ban kering, slick, yang disiapkan untuk mobil Rio. Pilihan yang berani, katanya sambil tersenyum sinis. Atau bodoh, sulit dibedakan kadang-kadang. Rio tidak memedulikan Dani. Matanya tertuju pada Franz. Langit sudah cerah di sebelah sana, Franz. Angin laut ini akan mengeringkan lintasan dengan cepat. Aku mau ban kering. Franz menatapnya dengan dingin. Tapi jangan salahkan dataku saat kau melintir keluar lintasan. Lampu start padam. Deru mesin V8 dan V10 membelah udara. Dari posisi ketujuh, mobil Rio terasa licin di atas aspal yang lembab. Dua mobil berhasil melewatinya sebelum tikungan pertama. Untuk sesaat, Rio berpikir Franz benar. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Di setiap bagian lintasan yang masih basah, mobil Rio terasa seperti akan kehilangan kendali. Ia harus mengemudi dengan sangat hati-hati, kehilangan waktu berharga. Radio di helmnya hening. Franz memilih untuk tidak berkata apa-apa. Sementara itu, Dani Wijaya, yang berada di posisi ketiga, melaju dengan nyaman menggunakan ban intermediate. Ia melihat di layar dashboardnya bahwa mobil tanda pagar 45 milik Rio telah turun ke posisi ke-9. Sudah kuduga, gumamnya. Anak itu punya lebih banyak nyali daripada otak. Akhirnya, matahari Madura yang terik menembus awan. Dalam hitungan menit, jalur kering yang ideal mulai terbentuk di lintasan. Tiba-tiba, ban kering Rio mulai mendapatkan cengkeraman. Mobilnya seakan baru saja dilepaskan dari kandang. Posisi 8. Posisi 7. Suara Wanif Klaten, kepala mekanik, memecah keheningan radio. Rio tidak menjawab. Ia fokus pada mobil di depannya, menyalip mereka satu persatu di zona pengereman. Ban intermediate lawan-lawannya mulai kepanasan di lintasan yang mengering. Di dinding pit, Franz menatap monitor waktu. Warna ungu, menandakan waktu putaran tercepat, terus muncul di samping nama Hartanto. Ekspresinya tidak berubah, tetapi tangannya tanpa sadar mencengkeram stopwatch lebih erat. Dani Wijaya, 3 detik di depanmu. Sisa 10 putaran. Suara Wanif kembali terdengar. Rio melihat mobil biru metalik milik Dani di kejauhan. Inilah targetnya. Bukan hanya podium, tetapi sebuah pembuktian. Dani melihat mobil Rio di kaca spionnya, semakin besar setiap detiknya. Ia tahu ban Rio sekarang jauh lebih unggul. Ia mencoba menutup setiap celah, menggunakan semua pengalamannya untuk menahan laju Rio yang ganas. Selama 3 putaran, Rio terus menekan Dani. Ia menunjukkan hidung mobilnya di kiri, lalu di kanan, mencoba memancing Dani membuat kesalahan. Lintasan ini sempit, dan Dani bertahan dengan rapat. Keringat mulai membasahi wajah Rio di dalam helm. Di tikungan terakhir sebelum lintasan lurus utama, Rio melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia mengerem sedikit lebih awal, mengorbankan kecepatan saat masuk tikungan demi mendapatkan akselerasi yang lebih baik saat keluar. Dani, yang mencoba mempertahankan kecepatannya, masuk tikungan terlalu cepat dan bannya yang aus sedikit tergelincir. Celah itu terbuka hanya sepersekian detik. Rio menginjak pedal gas sepenuhnya. Dengan traksi yang sempurna, mobilnya melesat keluar dari tikungan dan menyalip Dani di lintasan lurus. Deru mesinnya terdengar seperti teriakan kemenangan. Posisi pertama sudah terlalu jauh di depan, tetapi posisi kedua kini menjadi miliknya. Di putaran terakhir, Rio hanya perlu menjaga fokusnya.
Ia melintasi garis finish sambil mengangkat kepalan tangannya di dalam kokpit. Dari posisi ke-7 ke posisi kedua, perjudiannya terbayar. Rio memarkir mobilnya dan melepas helm. Rambutnya basah kuyup oleh keringat. Ia mencari Franz di antara kerumunan tim, tetapi pria itu tidak ada di sana. Hanya Wanif yang menyambutnya dengan sebotol air dan senyum bangga. Di podium, Rio berdiri di anak tangga kedua. Ia melihat Dani di anak tangga ketiga, yang memberinya anggukan singkat sebagai tanda hormat. Di bawah, timnya bersorak. Namun, mata Rio terus mencari sosok instrukturnya. Kembali ke garasi, Rio menemukan Franz sedang menatap data di laptopnya, seolah tidak ada yang istimewa yang terjadi. Strategi yang sangat berisiko, kata Franz tanpa mengangkat kepala. Hari ini kau beruntung. Lain kali, kau bisa saja menghancurkan mobil. Rio menatap piala di tangannya. Tapi hari ini berhasil, jawabnya pelan. Ia sadar bahwa persetujuan Franz bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa instingnya, yang ditempa oleh keringat dan pengalaman, sama berharganya dengan data manapun. Di Pulau Garam ini, ia telah menemukan keyakinan pada dirinya sendiri.